Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi tradisional. Sebelum memasuki penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Hirunikmah dengan NIM 2310812019 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ladifa Yanti dengan NIM 2310812015. Perkenalkan, nama saya Anggi Febriani dengan NIM 2310812017. Perkenalkan, nama saya Dinda Rafifah Guci dengan NIM 2310812009. Perkenalkan, nama saya Fadila Sarzaini dengan NIM 2310811037. Perkenalkan, nama saya Genta Ridian dengan NIM 2310812001. Perkenalkan, nama saya Gilang Daniar Menza dengan NIM 2310812029. Perkenalkan, saya Mutiara Mahiman dengan NIM 2310811015. Perkenalkan, nama saya Wesa Nurlaila Pasaribu dengan NIM 2310811021. Perkenalkan, nama saya Zakila Tiazulma dengan NIM 2310811003. Baik, itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok 1. Selanjutnya memasuki penjelasan materi. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mutia Rahmi Ayuman. Kepada Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Anissa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah tanggapan aktif manusia-manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap alam lingkungannya dalam usaha memenuhi tuntutan kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang bersifat tradisional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zahtila. Kepada Zahtila dipersilakan. Baik, atas kesempatannya, saya akan membacakan yaitu tujuan. Sistem ekonomi tradisional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan mencari keuntungan. Aktivitas ekonomi juga masih berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, masih menggunakan alat produksi yang sederhana. 2, sangat bergantung terhadap sumber daya alam. 3, transaksi jual beli identik dengan perilaku masyarakat sekitar. 4, belum ada pembagian kerja dalam masyarakat. 5, metode transaksi yang digunakan adalah barter. 6, sering diterapkan di masyarakat perdesaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahtila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu yang pertama ada konsep kepemilikan, di mana dalam sistem ekonomi tradisional didasarkan pada pola tradisi yang biasanya menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Yang kedua ada motif, yaitu karena kepatuhan terhadap tradisi, solidaritas sosial, dan ketergantungan pada sumber daya alam lokal. Yang ketiga yaitu ada kebebasan memilih, di mana dalam sistem ekonomi tradisional, kebebasan memilih terbatas oleh tradisi, kebiasaan, dan norma-norma sosial yang telah ada. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Dipersilakan kepada Anggi. Ya, yang keempat yaitu ada kelas, tidak berlaku relevan karena masyarakatnya cenderung memiliki kesetaraan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi dan pembagian kerja yang didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Yang kelima yaitu ada kompetensi, di mana sesuai dengan tradisi, kebiasaan, dan norma-norma sosial dalam masyarakat. Yang keenam yaitu konsentrasi kekuasaan, berpusat pada individu dan kelompok yang memiliki kekuasaan yang kuat dan hierarkis.
Yang ketujuh ada sumber daya, di mana dimiliki secara kolektif oleh masyarakat tertentu, di mana suku atau komunitas. Sumber daya alam ini mencakup tanah, hewan ternak, dan alat-alat tradisional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Felira. Kepada Felira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Dalam sistem ekonomi tradisional, pendapatan cenderung dilakukan secara komunal atau berdasarkan prinsip keadilan sosial dan adat istiadat yang telah ada. Lalu pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi, melainkan berperan sebagai penjaga ketertiban. Ke-10, insentif bersifat sosial, budaya, atau spiritual. Ke-11, mengatur produksi biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional dan merangkup produsen menjadi konsumen. Selanjutnya ada kebebasan pribadi dalam sistem ekonomi tradisional. Kebebasan sangat terbatas karena diatur oleh aturan atau norma-norma sosial yang kuat. Individu menjadi sulit memilih pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Felira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut 13, pengangguran dan inflasi. Karena masyarakat tradisional cenderung memiliki struktur sosial yang kuat dan nilai-nilai saling membantu, pengangguran jarang. Inflasi dalam sistem ekonomi tradisional dapat terjadi tetapi dalam skala yang lebih terbatas karena dipengaruhi oleh SDA yang dimilikinya. Yang keempat adalah eksploitasi. Dalam sistem ekonomi tradisional, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan, ini bisa terjadi melalui penguasaan sumber daya alam tanpa memperhatikan kebutuhan. Yang ke-15 ada pendapatan. Didasarkan pada kontribusi anggota masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi, atau pertukaran barang dan jasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Genta. Kepada Genta dipersilakan. Mohon maaf kepada Saudara Genta. Bisa diulangi? Maaf, tadi mic-nya belum hidup. 16, harga. Ditentukan oleh faktor-faktor seperti ketersediaan SDA, permintaan dan penawaran lokal, serta nilai-nilai budaya. 17, efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. 18, pajak. Bentuk pajak yang umum adalah kontribusi kepada kepala suku, pemimpin lokal atau institusi adat tertentu sebagai bagian kewajiban sosial. 19, pembangunan. Mencakup upaya untuk memperkuat struktur sosial, menjaga keseimbangan dengan alam, dan mewarisi budaya. 20, pemeliharaan kesehatan. Penggunaan tumbuhan obat, ramuan tradisional, dan metode penyembuhan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa sebagai moderator. Yang selanjutnya itu materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu tidak terjadi permasalahan dalam ekonomi. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, masih memegang teguh asas kejujuran. Yang terakhir yaitu hubungan yang terjalin di antara individu dalam masyarakat masih sangat kuat dengan sikap saling tolong-menolong yang sangat kental. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu minimnya modal dan penggunaan sistem konvensional menjadikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi berjalan sangat begitu lambat.
Yang kedua yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang ketiga yaitu kualitas barang masih rendah dan daya saing pasar sangat rendah. Yang terakhir yaitu pola pikir masyarakat tradisional yang kurang terbuka dengan adanya perubahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang contoh penerapan sistem ekonomi tradisional. 1. Papua Nugini. Sebagian besar mata pencarian Papua Nugini bercocok tanam, mulai dari kakao, karet, kelapa, kopi, singkong, teh, talas, dan ubi jalar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Waisyah. Kepada Waisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Malawi adalah sebuah negara di daratan Afrika bagian selatan. Perekonomian negara Malawi didominasi oleh sebuah pertanian. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat konflik sosial dan ekonomi di Malawi. Pendapat penduduk yang sangat rendah dan serta kualitas yang buruk. Baik, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Waisyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam contoh penerapan sistem ekonomi tradisional ini adalah di Mbaiki. Mbaiki adalah ibu kota negara Republik Afrika Tengah. Sebagian besar mata pencarian penduduk Mbaiki adalah bekerja sebagai petani kayu dan kopi. Nah, sedikitnya jumlah anak-anak yang bisa mengenyam pendidikan dengan layak serta kurangnya akses kesehatan mengakibatkan ibu kota negara ini masih tinggi akan angka kematian dan kemiskinan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai materi sistem ekonomi tradisional pada materi pertama dalam pertemuan pertama kita. Saya selaku moderator mewakili teman-teman sekalian, memohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi